Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Tsumma qala, kemudian Nabi kita bertakun lawan si jin tadi semalam kalungannya lah. Jadi hadis malam Kamis terdahulu itu membicarakan tentang perjuangan Nabi menyebarkan tauhid kepada Allah. Lalu perjuangan Nabi ini ditolongi oleh Allah Ta'ala dengan Allah berikan mukjizat. Lalu di antara mukjizat Rasulullah, patung-patung yang disembah oleh bubuhan orang kafir Quraisy itu, yang di kampung-kampung itu menyebut akan kebenaran Rasulullah SAW. Jadi waktu bubuhan mereka hendak menyembah, maka muntung patung-patung itu menyambat bahwa sudah datang agama Islam, utusannya yaitu narannya Muhammad. Nah, maka atas dasar itulah maka berduyun-duyunlah orang-orang dusun, orang-orang kampung untuk masuk ke agama Islam waktu itu. Yang permasalahan ini yang di dalam kotanya, kalau di kampungnya orang berduyun-duyun masuk, tapi di tengah-tengah kotanya, di kota Makkahnya waktu itu, yang menguasai patung yang pengganalnya, narannya syaitan musbir, syaitan. Jadi syaitan ini berdahulu masuk ke dalam rongga patung. Yang patung itu yang bangaran apa semalam? Habal kah? Nah, lalu nyoba ucap dengan ucapan yang mencaci maki, menyembati akan Nabi kita Muhammad, bahwa ujarnya Muhammad itu lain Nabi, Muhammad itu ini yang pada bagus. Nah, maka Nabi waktu itu sudah rasa sedih karena banyak orang yang asalnya kafir bertambah kafir, yang asalnya sudah masuk Islam ada jadi masuk Islam berbulik kafir pulang, yang hendak masuk Islam ada jadi yang sudah masuk Islam berbulik pulang ke kafir gara-gara si gawian si musbir ini. Maka Nabi pun waktu itu berduka cita benar melihat situasi. Lalu diulahkan Allah Ta'ala sabab untuk menolongi Nabi kita, yaitu sababnya diutus Tuhan seorang turunan jin yang bangaran Muhyir bin Abrah. Mirip dengan setan tadi, setan ini musbir. Salah dengar kan tak huruf benaran. Syaitan tadi musbir, kalau ini Muhyir bin Abhar. Nah, jadi Muhyir bin Abhar inilah penguasa Gunung Tursina sampai wayah ini masih hidup orangnya. Nah, lalu inilah yang memutilasi si musbir tadi. Bakalah cuma sampai cuma kalah dapatnya si Muhyir ini sama-sama pemulaan deh. Lalu imbah kalah, lalu sidin menghadap kepada Rasulullah. Kisahkannya oleh si jin tadi bahwa si musbir yang rajin menyembat-nyembat pian di dalam patung buhan orang kafir Quraisy itu sudah ulun bunuh Rasulullah.
Nah, jadi Nabi mendengar itu himbong sidin. Lalu ujar si Muhyir tadi, summa qala. Ujar si Muhyir nih, yang si jin tadi. Atamuruni ya Rasulullah an ahjuwal kufara fi fami asnamihim. Nah, ketemulah hurufnya tulisannya. Atamuruni ya Rasulullah, apakah engkau menyuruh ulun? Pian hendakkah ulun gawiakan juga? An ahjuwa al kufara ulun caci maki bukan orang-orang kafir juga. Fi fami asnamihim, patung-patung mereka. Kama hajaka musbir, sebagaimana mencaci maki akan engkau oleh si musbir meliwat patung-patung mereka. Nah, artinya ulun balasakan kah juga? Ulun masuk juga ke patung bahannya. Lalu ulun berucap, masalahnya musbirnya sudah mati juga. Ulun yang berucap ulun dalam patung ini nah, ucapan ulun kena membela pian. Nah, itu tuh meliwat patung bubuhan yang kafir Quraisy tadi. Baqala lahu an-nabiyyu alaihi salatu wasallam ujar Nabi, if'al gawi wirai. Ujar Nabi. Gawi situ ujar Nabi. Iya lah, gawi. Kenapa? Nya kada jual rupiah lah, mana jadi untung. Nah, jadi Nabi mendukung aja gawi wirai. No masuk juga ke patung bubuhannya, caci maki sampai juga bubuhannya bawa supaya berimbangnya kita namanya ini. Kabar ini berimbang. Maka summa ijtama'al kufaru fil yaumis tsani. Maka waktu baku kumpulan bubuhan orang kafir Quraisy pada hari setelah itu, nah, pada'u an-nabiyya alaihi salatu wasalam, pada'u lah, maka mereka memanggil akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi dipanggil, memang Nabi enggak ketujuh ke situ juga kepada orang-orang banyak. Nabi kan biasa menyebarkan la ilaha illallah ini di tengah-tengah orang-orang banyak itu. Lalu fawada'u habalan baina aydihim. Diarak bubuhannya habal tadi. Habal itu kan ada tanduannya juga. Diarak, diandak di tengah-tengah yang kerumunan orang banyak. Nabi di situ hadir. Wa tarahu alaihi alwanat siyabi. Lalu mereka memakai alaihi atas si habal ini alwanat siyabi, warna-warna berbagai macam pakaian. Ini pakaian yang warna-warni aja kita dipakai. Nah, pasajadu lahu, mereka itu bersujud lawan si habal ini. Wa tadarra'u ilaihi, bujur-bujur khusuk sujudnya sambil meminta ini meminta itu segala macam, berdoa ini berdoa itu lawan si habal ini nih. Kama fa'alu fil yaumil awal, sebagaimana yang terdahulu mereka pun nang kaya juga gawiannya. Wa qalu, lalu mereka pun berucap, ya habal, oh habal. Nina Muhammadnya hadir. Ujar si bubuhan yang kafir Quraisy nih. Akhirra al-yawma a'yunana. Akhirra. Senangkan hari ini mata-mata kami. Bihajai Muhammadin. Dengan mencaci, menjelekkan, menyupanakan si Muhammad. Nah, kan yang malam yang hari terdahulunya supan Nabi kita. Ibadahkan itu lain Nabi, itu palsu segala macam. Waktu itu Nabi hadir juga. Nah, jadi ujar bubuhan orang kafir Quraisy, sejukkan mata kami dengan melihat si Muhammad kasusupanan, karena tengah orang banyak, setiap patung ini bisa bersuara. Nah, yang kayak itu disuruhnya si Habal tuh kayak itu. Alaihi salatu wasalam. Wa qala Habal, lalu si Habal ini kan bocah padahal dikira sudah si Muhyir dalamnya. Dikira bukannya tadi masih setan, padahal si Musbir tadi sudah hadir lagi. Nah, lalu Habal ini berucap, ya ahla Makkah, hai penduduk Makkah, i'lamu, ketahuilah olehmu, anna hada, ini orang nabiyun haq, seorang nabi yang benar. Nah, apa kalah ya? Wa dinuhu haq, dan agamanya itu benar. Wa Muhammadun yad'ukum ilal haq, dan si Muhammad ini mengajak kalian kepada yang benar. Nah, wa antum, dan kalian, wa sanamukum, dan berhala kalian batil, kada bujur, salah. Nah, kalau tahajud tayyibannya, fa in lam tu'minu bih, apabila kalian kada mau beriman dengan Muhammad, walam tusaddiqu, dan kada membenarkan akan agama mereka, agama Muhammad, takunu fi nari jahannam, nanti kalian akan masuk ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya abada salawasan. Ujar yang tadi ini. Lalu fasaddiqu Muhammadan, fil amr, menyuruh
Sekarang buhan kalian saddiqu Muhammadan. Benarkan dia sudah umpati si Muhammad. Wa huwa nabiyullah. Orang ini adalah nabinya Allah. Wa khairu khalqihi, dan sebagus-bagus makhluknya Allah. Nah, menangkan itu yang paling takajud waktu itu dan langsung sarik murka adalah Abu Jahal. Faqama Abu Jahal, lalu berdiri langsung si Abu Jahal. Abu Jahal ini orangnya jagau. Cakai ibarat kita di sini tacutnya lah. Nah, faqama Abu Jahal, berdiri Abu Jahal alaihi la'natullah. Abu Jahal alaihi la'natnya sidin. Wa akhadha sanama, lalu sidin langsung mengacak lawan si Habal ini. Kacak sidin wa darabahu alal ardi, dihampas sidin ke tanah. Ya kalau Tuhan gini hampasnya. Ya kalau Abu Jahal kan pawaninya nih waktu itu Tuhan dihampasnya. Wa darabahu alal ardi wa kassarahu, dipacahnya pulang. Berarti itu tahambur ya kalau ibah sudah pecah. Wa ahraqahu binar, dibanamnya di api. Nah, di sejarah ini orang yang wani memendam Tuhan ya Abu Jahal nih. Pansarafa an-nabiyyu supan, Abu Jahal supan, yang lain supan, lalu akhirnya kabar berimbang. Lalu yang asalnya kembali ke agama asal dari ini, berpikir pulangnya. Yang asalnya ada jadi masuk Islam, berpikir tak masuk Islam pulang, karena kabar berimbang. Nah, itu. Pansarafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun balik ke rumah ila darihi masrura, balik ke rumah dalam keadaan gembira. Masrura itu kita himung benar. Karena selamat sudah sidin dari fitnah tadi. Summa samahu, kemudian Nabi karena kehimungan, Nabi narani, nah yang penting tahun lah. Nabi narani samahu si jin tadi, batas semiyah bahasa haji Nabi nyawa. Nabi narani Abdullah bin Abhar. Nah, jadi naran sidin Abdullah bin Abhar. Jadi mun hendak ibarat hendak mengiau sidin, jangan mengiau naran sidin bahari. Kiaulah naran sidin yang dinaran Nabi ini. Nah, lalu karena kehimungan Nabi mengganti naran lawan naran yang bagus ini, wa ansha syi'ra fi qatli musbir yaqul. Lalu si Abdullah bin Abhar ini bersyair. Syair ini isinya tentang mengisahkan cerita tentang inya membunuh si musbir tadi. Kenapa alasannya yang membunuh dan untuk apa? Ditulisnya dalam bentuk syair. Nah, jadi naran bersyair itu mulai bahari sudah. Ini jin di bersyair. Ana Abdullah ibnu Abhar. Nah, aku banyak kehimungan Nabi menarani. Jadinya aku Abdullah ibnu Abhar. Aku Abdullah anaknya si Abhar. Inni qataltu dal fujuri musbira. Nah, aku sudah membunuh si orang yang fasik si musbir. Hamamtuhu bidarbi sayfi munkara. Ada safa lamma tagha wastakbara. Wa khalaqal haqqa wa qala munkara. Bisyadmihi nabiyahu mutahhara. Wallahi la abruhu hatta yunsara. Wa yadhhara al-islamu hatta yufirra. Aw yadilla fihi kulla man takabbara. قل لا يهودي ومن تنصر جنود كسرى وملوك قيصر. Sayyidnya itu. Dia tahu jatuhnya sudah. Al-hadisul isrun. Hadis yang ke-20. Nah, jadilah mun hendak hafal dulu syairnya. Tahu sudah pianarannya ya, Pak. Kalau pian-pian bisa tak ke Gunung Torsinas itu berjalanan. Baca syairnya. Sambat narannya bila pindah bergerak nah itu. Al hadisul isrun, kada kalau ada banyak lah ini harus 3 mata. Berarti harus kita sebelah itu yang datang. Al hadisul isrun, hadis yang ke-20. An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya alaihi salatu wasalam qala. Ini hadis yang ke-20. Ujar Nabi memadahi hubungan sahabat Nabi. Maksudnya ya kita ini istahyu minallahi haqqal haya. Supan-supanlah kalian. Malulah kalian dari Allah haqqal haya. Sebenar-benar malu. Nah, faqala, lalu ujar Ibnu Abbas, ujar Abdullah bin Mas'ud, faqulna, maka kami pun bertakun lawan Nabi, ya Nabi Allah,
Inna nastahyi, kami sudah malu, sudah bisa sifat malu. Malu yang mana? Garang masuk pian tadi. Qala ujar Nabi, laisa dzalika istihya. Laisa dzalika istihya. Bukanlah yang malu itu yang kalian anggap yang sekarang ini. Sopan aku aja. Kasih itu jangan lain itu maksudnya. Nah, walakinna akan tetapi man istahya minallah haqqal haya, orang yang sopan malu dari Allah sebenar-benar malu itu adalah falyahfidzir rasa wa ma hawa. Orang yang memelihara kepala dan apa yang dihimpun oleh si kepala tadi. Kepala manusia maksudnya. Jadi yang narang sopan tadi adalah kita itu sopan lawan Tuhan. Nah, benar-benar sopan lawan Tuhan itu adalah pertama lah memelihara kepala dari salah berisi niat di dalam hidup ini. Jadi bila kita dalam hidup ini berisi niat yang salah, ada bujur sesuai dengan kenapa kita dihidupkan di muka bumi, sopanlah kita lawan Tuhan. Itu maksudnya. Wa ma hawa, ada dalam kepala kita yang dikumpulkan keinginan-keinginan, rencana-rencana yang seluruhnya itu menghitung-hitung ujung-ujungnya kada sampai ke akhirat. Ujung-ujungnya hanya hendak menyugihakan di dunia ini aja, atau menyamani kita di dunia aja. Kada sampai ke akhirat tuh rencana kita tuh. Nah, maka ujar Nabi, sopanlah, peliharalah pemikiran kita dari bisi niat, bisi tujuan, bisi perencanaan yang kada sesuai lawan kenapa kita diciptakan. Nah, itu satu. Wal batna wa ma wa'a, dan parut wa ma wa'a, dan apa yang masuk ke dalam parut. Harus sopan juga kita lawan Tuhan. Sopan parut ini apabila dimasuki oleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, wa ma wa'a itu yang masuk ke dalam parut. Jadi pertama, sopan pikiran dimasuki oleh tujuan lain yang tujuan sebujur-bujurnya hidup. Mbah itu kedua, sopan parut dimasuki lawan yang kada halal. Nah, wal yadhkuril mauta, dan orang yang sopan yang ketiga, hendaklah dia ingat akan kematian. Wal bila, arti bila itu tempat-tempat yang asing setelah kematian. Kita ada pernah ke sana, tapi mbah mati di situ jaganya. Kayak kubur, alamnya. Alam kubur, alam padang mahsyar, alam macam-macam. Nah, yang kita kada pernah ke situ. Makanya kita ujar sidin, orang yang sopan lawan orang sopan lawan Allah Ta'ala itu pertama menjaga tujuan, menjaga niat, harus bujur. Yang kedua menjaga parut. Yang ketiga, orang narang sopan lawan Tuhan, katujuh mengatakan mati dan tempat-tempat yang tegar didatangi setelah mati. Waman aradal akhirata, barang siapa menghendaki akan kebahagiaan di akhirat, atau kebahagiaan di akhirat lah. Waman arada sa'adatal akhirati, itu maksudnya sa'adah, kebahagiaan di akhirat. Taraka zinatal hayatid dunya, maka ianya meninggalkan, membuangi di hati. Nah, taraka tuh artinya meninggalkan. Meninggalkan zinatal hayatid dunya, perhiasan dunia. Tapi bukan meninggalkan ini membuang secara zahir kadalah, cuma maksudnya hati ada terlalu sayang lawan harta benda di dunia ini. Maka mun kita kada terlalu sayang, pamurah tuh nyaman. Tapi mun kita sayang benar, bersifat pamurah tuh ngalih. Sepanjang tahun, setahun sekali aja kita, kabila kada suah bersedekah kok. Bersedekah itu yang wajib nahan. Sampai hisab, sampai haul, hanyar zakat narannya yang sedekah. Cakanya Tuhan kada mewajibkan zakat, iya kada seumur hidup bersedekah. Untung diwajibkan. Nah, padahal yang kita beriakan itulah yang pun kita sebujurnya. Namun kita belum memberiakan, belum jadi apa-apa lagi. Atau belum kita napakahkan, namun sudah kita napakahkan ke anak, ke bini, nah itu yang jadi bagus di akhirat. Napakahkan ke anak, ke bini, keperluan kita untuk ibadah. Nah, itu yang pun kita kalau masih yang 750 triliun tapi masih di bank, belum pun kita. Belum lagi pun kita. Walaupun sambatannya, tulisannya pun kita, tapi belum jadi pun kita. Nah,
Wa asaral akhirata 'alal ula, dan orang tadi mengutamakan urusan kepentingan nyaman di akhirat daripada nyaman di dunia. Amasal misalnya nyaman di dunia, alhamdulillah. Ya Allah. Tapi kita kadang mengutamakan nyaman di dunia. Nah, seandainya di dunia nyaman, alhamdulillah. Itu. Ya kayak ini kita tuh kadang-kadang kita tuh ada sakit di dunia ini. Lalu berusaha benar, jadi pikiran benar, siang dan malam memikirkan kayak apa supaya nyaman. Atau kadang boleh tak? Yang kita pikirkan siang malam ini kayak apa supaya nyaman di akhirat. Mau di dunia kurang lebih aja, sesuai pembagian Tuhan aja. Tuhan membagi menjatah yang nyaman yang kayak ini, yang sakit yang kayak ini dirasakan aja keduanya. Maka itu, yang kita pikirkan ini nyaman di akhirat. Paman fa'ala dzalika, siapapun yang memperbuat yang seperti ini, Nabi yang di atas tadi, nah yang sampai tadi, menjaga kepala dari tujuan yang salah di dalam hidup, menjaga farad dari yang haram, ketujuh ingat mati dan ingat tempat-tempat sesudah mati yang asing, dan orang tadi menghilangkan kehendak hati lawan dunia yang berlebihan ini kita. Artinya kada terlalu sayang benar-benar. Nah, lalunya mengutamakan kepentingannya kayak apa supaya nyaman di akhirat. Nah, paman fa'ala dzalika, orang yang memperbuat seperti itu faqad istahya minallah. Orang inilah yang disebut malu dengan Allah taala. Haqqal haya, sebenar-benar malu. Tsumma qala an-nabiy alaihi salatu wasalam, lalu Nabi bersabda, al-haya'u minal iman. Bermula malu itu sebahagian dari iman. Pemahamannya amun parut kada terjaga dari yang halal, tasarahe asal kanyang haram enggak bentas jas itu. Betul pikiran pulang kada memikirkan apa tujuan hidup pada begaduh, yang penting nyaman. Nah, mati kada mengingatkan rasa panjang ya umur. Umur sudah 80, rasa panjang umur. Yang anum dia kada boleh rasa panjang umur, apalagi sudah tua. Nah, imbah itu pula kada memikirkan nyaman di akhirat, ini memikirkan kayak apa supaya aku di dunia nyaman. Nah, itu aja yang di otaknya. Maka kawa dipadahkan orangnya tadi kada wujud sempurna beriman lawan Tuhan. Nah, itu pemahamannya. Kama jaa fil hikayat, sebagaimana datang dalam sebuah cerita. Anna imra'atan atat an-nabiyya alaihi salatu wasalam, ada seorang perempuan datang bailang mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, dan perempuan itu berkata, nah perempuan ini kalau disebut namanya kenapa? Menjaga kemaluannya. Nah, itu Nabi kada mau menggibah, saking luar biasanya namanya pun kada dicatat dalam muslim. Jadi waqalat, dia perempuan tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya ulun adnabtu dzamban 'aziman. Ulun sudah menggawi dosa yang ganal. Banyak dosa yang ganal ulun gawi. Nah, sepandok benar ini disebut. Pada winni, maka kayak apa ulun yang sebagusnya nah nurpian aturakan tentang hidup ulun ini. Berikan solusinya. Aturakan kayak apa supaya ulun selamat kena di akhirat. Masalahnya ulun sudah banyak menggawi dosa yang ganal, sudah tergawi dosa yang ganal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah mun nyawa mau minta aturakan lawan aku, maasi lawan aku, sebuting jen aku padahi. Tubi ilallah taala. Nyawa bertaubatlah kepada Allah taala. Nah, bertaubat di sini kan ada rukunnya ya kalau. Nah, sesali dan niat kada mau ulangi, baampih. Faqalat, jadi ujar bini-bini tadi, ulun pun bertaubat, sanggup bae. Nabi ya, sanggup bae bertaubat, cuma innal arda arafat dzambi. Bumi qad arafat dzambi. Inya tahu benar melihat dosa ulun ini, karena ulun menggawi dosa di bumi, di tanah. Wa adnabtu 'alaiha, ulun menggawi dosa 'alaiha di atas bumi ini. Wa hiya tashhadu 'alayya yaumal qiyamah. Karena bumi bersaksi terhadap ulun hari kiamat bahwa ulun sudah menggawi ini. Itu pang kayak Nabi kayak itu solusinya. Mun ulun bertobat, mun pian menjadi bertobat cuma bumi ini mah kayak apa? Masalahnya lantih benar kena di akhirat. Kayak apa ulun? Kan bersaksi nih. Jadi mun kita bermaksiat lah hati-hati pian tampak jadi saksi kita.
Mun kawa kita manusia itu jangan ada tempatnya. Mun kawa tuh. Nah jadi wa ya tasyhadu alayya yaumil qiyamah. Bumi ini bersaksi atas ulun kena hari kiamat. Ujar faqala Nabi alaihi salatu wasallam, ujar Nabi, nah fa innaha, karena sesungguhnya si bumi la tashhadu alaika, inya kada bersaksi lawan nyawa, asal nyawa bujur bertaubat. Nah Nabi, asal nyawa bujur bertaubat, bumi pun membisuk. Nah pada dalilnya Nabi, padahkan dalilnya ujar Nabi, Allah taala di dalilnya Nabi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Nah, karena ada hari yang dimana bumi itu diganti dengan bumi yang hanyar. Hari kiamat hancur ada. Nah hancur. Jadi kena diganti dengan bumi yang hanyar. Tapi kalau nya kada bertobat, bumi yang sudah diganti itunya tetap mendatangi bersaksi lawan dosa kita. Nah, yang sudah bertobat, jar Nabi, bumi yang terdahulu itu diganti dengan bumi yang hanyar. Waqalat, jadi jar bini-bini tadi, amun kaya itu, alhamdulillah ya. Amun bumi kan bersaksi lawan maksiat ulun nih. Tetapi inna sama qad arafat min fauqi. Langit melihat juga Nabi ya. Qad arafat min fauqinya melihat berdiri atas ulun menggawe. Wah ya tashhadu alayya yaumil qiyamah. Kainanya bersaksi juga atas ulun pada hari kiamat. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wasalam, ujar Nabi, innallaha ta'ala, langit pun kaina membisu. Kenapa? Alasannya innallaha ta'ala yatwis sama, kaina langit itu dilipat Tuhan ya Nabi. Nah, dilipat Tuhan. Asalnya wa bujur bertaubat, langit dilipat Tuhan. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala, yauma natwis samaa qatayyis sijilli lil kutub. Hari yang kami lipat ya Allah taala langit seperti kami melipat lembaran-lembaran buku-buku, kitab-kitab. Jadi langit pun dilipat. Bagi orang yang sudah bertaubat, langit akan bersaksi. Nah, ini dalilnya. Tapi mau kada bertaubat, langit datang, bumi datang bersaksi lawan kejahatan kita. Wa qalat ya Rasulullah, himung orang ini, tetapi ma'anyaki lagi, innal kiramal katibin, malaikat kiramal katibin kan banyak benar Nabi ya. Mencatat. Katabu, mereka sudah menulis zambi akan dosa ulun fil kitab, dalam catatan mereka. Jadi malaikat kiramal katibin ini yang menulis gawian kita hari-hari ini detailnya, nah baik buruk tulisnya. Lain pulang karena akhir tuh lain lagi. Ini udah kayak pembantunya umum karena akhir. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, ujar Nabi, qala Allah taala. Nah, aku langsung memadamkan firman Allah taala ya sudah. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan setelah kita bertaubat, yudhibna sayyi'at, menghilangkan kejahatan-kejahatan kita yang dahulu. Nah, jadi kejahatan yang dahulu tadi dihapus oleh kebaikan yang kita gawi. Wah ini asal sudah bertaubat. Bahkan kejahatan kita yang bahari ini itu diganti lawan kebaikan. Umur 70 tahun bermaksiat gawian, bertaubat. Mbah bertaubat isok mati. Maka asal tobatnya bujur lah, rukunnya dipenuhi. Nah maka 70 tahun yang maksiat tadi diganti lawan 70 tahun kebaikan. Kan untungnya ya kalau diganti lawan 70 tahun kebaikan. Yang seikong umur 30 tahun bermaksiat, bertaubat, minta ampun Tuhan, besok mati juga. Maka 30 tahun diganti lawan kebaikan. Banyak mana yang 70 tahun kebaikan lawan 30 tahun kebaikan? Banyak yang 70 tahun ya kalau. Nah. Jadi maka itu 70 tahun ya kalau berlalu maksiat. Kada kayak itu maksudnya nah. Nah, ini artinya kita itu disuruh bagi bersakat baik untuk orang tua. Nah, ini bersakat baik kita ya kalau sebetulnya orang tua jalur di sini masuknya tenang. Lawan bila kita yang tua-tua itu misalnya apa yang ada betul segala macam, jangan ditakutani. Diberikan motivasi bertaubat. Pian kaya, insya Allah yang pian bahari-bahari yang bini orang bini pian juga itu sudah
dihapus Tuhan asal pi mujur bertobat. Nah, itu caranya. Jadi kayak ini semangat bertobat sih, nah, asal mujur bertobat ya. Tsumma qala an-nabiy alaihi salatu wasalam. Lalu Rasulullah bersabda, "Ataibu minadz dzambi kaman la dzambalahu." Orang yang bertobat dari dosa, kaman la dzambalahu, seperti orang yang pada habisi dosa lalu-lalu. Nah, itu Bang. Tadi dalilnya tadi innal hasanati yudhibna sayyiati. Tsumma qalat al-mar'ah, lalu ma'anyaki pulang bini-bini tadi sananya. Banyak isi bahan betapun Mas ini. Innal malaikata, malaikat yang lain dari kiraman katibin melihat mahurung waqafu ala af'ali, waktu ulun menggawi maksiat itu mereka mahurung sebenarnya melihat lawan gawian ulun wa yashhaduna alayya min suyab ali, dan mereka sebenarnya menyaksikan atas ulun dari jahatnya perbuatan ulun wahai Rasulullah. Itu Bang kayak malaikat Jibril, Mikail, Israfil yang terbang kayak apa juga supaya buahnya mau berdiam nih biar yang bini-bini tadi nih. Qala Nabi alaihi salatu wasallam innallaha ta'ala ansal hafazah yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah taala kena melupakan ingatan malaikat-malaikat hafazah yaumal qiyamah, pada hari kiamat bagi orang yang sudah bertobat. Ya kan kita nih talingnya ada malaikatnya menjaga ya kalau. Nah, seawak itu banyak malaikat menjaga. Nah, malaikat-malaikat itu jadi kada ingat, udah kayak amnesia kena. Ya kalau jadi bisa juga malaikat amnesia kena, makanya bila kita sudah bertobat, malaikat kada ingat lawan kesalahan kita tadi. Tapi mau kita kada bertobat, mau pitih benar tuh Bang. Pitih lawan bidik kita. Ada selisih anu hitungan. Kama dzukira fi kitab Rabiul Abrar, sebagaimana diceritakan dalam kitab Rabiul Abrar, anna Nabi alaihi salatu wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza tabal 'abdu ila Allah," apabila seorang hamba bertaubat kepada Allah, wa taballahu alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Ansal hafadzata, Allah melupakan si malaikat hafadzah ma amila, akan perbuatan orang yang sudah bertaubat tadi. Akan perbuatan maksiat yang sudah bertaubat tadi. Wa qalat, lalu babinian tadi pun bapandir pulang. Manyaki lagi. Nah, ini segen bagi kita juga pahamnya kalau Allah taala ujar bini-bini tadi, Allah berfirman. Berarti alim beliau sama sini nih. Allah berfirman wahai Rasulullah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari di mana bersaksi atas mereka lidah-lidah mereka, wa aydihim, dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka dahulu kerjakan di dunia. Nah, ini Pang, tapi tangan kena bepandir seorang, betis bepandir seorang, muntung bepandir seorang, mulutnya berdiam aja Pak, cuma tangan bepandir seorang. Bahwa suah menggawi ini, batis menggawi ini, pandir seorang. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi menyikapi pertanyaan si bini-bini tadi nih. Yaqulullah, maka Allah berfirman lil ardi, bagi bumi, wali jawarihi, dan bagi seluruh anggota tubuh orang yang sudah bertaubat tadi, uqtumu alaihi masawiyahu, kalian berdiamlah. Jangan hakun menjadi saksi atas kejahatan-kejahatan orang yang sudah bertaubat. Nah, Allah sendiri yang berfirman lawan anggota tubuh kita, menyuruh berdiam, jangan bersaksi, asal kita sudah bujur-bujur mau bertobat. Wala tudhiru alaihi abada, dan kalian jangan menimbul-nimbulkan kejahatannya selamanya. Nah, kita pikirkanlah malaikat, Tuhan, bumi, bagi orang yang sudah bertobat berdiam buahnya ada berkisah. Nah, kita ini takutannya kita ini masih memandir kesalahan orang yang tahun lalu, 10 tahun yang lalu, padahal orangnya sudah jadi wali Allah taala, dipandir aja masih. Maka mun kayak itu kasusnya, nang kayak pian misalnya memandir, kawan pian, bun itu bahari dia lagi apa ya? Oh, orang yang badung juga pian. Yang ini itu segala macam, padahal orang sudah jadi wali. Maka mau kita masih nangka itu memandir, kejahatannya diungkai-ungkai, diungkit-ungkit, ada mati kita, melainkan kita menggawi perbuatan yang jahat yang digawi oleh kawan kita itu juga. Maka hati-hati benar. Berpandir itu hati-hati benar. Tsumma qalat,
Lalu bini-bini tadi bertakun pulang, ya Rasulullah, naam. Ulun sekarang sudah yakin percaya lalu ucapan pian. Inna hadza, sesungguhnya ini kullahu bihaqqit taib. Nah, seluruh yang tadi yang luar biasa sebenarnya ya, kalau seluruhnya berdiam itu adalah haknya orang yang bertaubat. Ulun percaya lawan pian. Illa, tetapi ulun ada rasa khawatir masih. Illa, melainkan ada satu nah yang ulun ngalih. Annal khujjalata yaumal qiyamah. Bahwasanya di hari kiamat ulun yang sudah di dunia ini menggawi maksiat, kira-kira caka ibarat tangan tuh luka bisa sembuh lukanya, tapi kunatnya itu bang ujar tadi nih ujar itu kunatnya kira-kira apa kunat boleh ya, artinya babakas. Nah bakasnya itu ada kawa ulun menyembunyikan bahkan wal hayya aminallahi taala, dan ada juga ulun rasa sopan lawan Tuhan. Batamu lawan Tuhan itu sopan karena waktu di dunia pernah menggawi maksiat. Cakap kita nih walaupun orang itu mampuni, cuma kita ada rasa sopan ya lah. Nah, ada rasa sopan. Nah, kaifa yatiqul abdu dzalik? Bagaimana mungkin seorang hamba mampu mengatasi dua macam ini nah. Ada kiisin kan namanya? Kiis ya Allah. Ada bakasnya dan ada rasa sopannya lawan Tuhan. Bila bertemu dengan Tuhan. Nah, lalu li'annaka qulta ya Rasulullah, karena pian dulu pernah berucap idza kana yaumul qiyamah, apabila terjadi karena hari kiamat lalu si hamba-hamba ini bertemu lawan Allah taala, yadhkurul mudzibu dzambahu. Nah, seorang yang berdosa akan ingat akan dosa-dosanya waktu itu. Nah, orang yang berdosa pernah menggawi dosa di dunia, ingat seorang ingat. Karenanya ingat lawan dosa waktu bertemu Allah taala, pastahyi minallahi taala, lalu kasusupanan lawan Tuhan. Nah, menghilangkan sopan itu ada teratasi wahai Rasulullah. Nah, ya kalau wa ya'rifu istihya'an minallahi taala, karena sopan maka orang tadi ujar bini tadi nih. Iya, aku pernah bocah kayak itu karena sopan, wa ya'rifu tapaluh bakeringat aja kita istihya'an minallah, karena sopan dengan Allah taala. Jadi tapaluh bila kita di padang mahsyar tuh bertamuan lawan Allah taala, tahu waktu Allah bertajalli itu nah lalu rasa sopan lawan Tuhan, enggak ingatan dosa. Karena sopan tapaluhan. Wa yablughu ma'u irqi ba'dihim, bahkan sampai air paluh di antara mereka itu ila rukbataihi, sampai ke dintuhut. Paluhnya tadi nih. Nah, wa ba'dihim ila surratihi, sebagian mereka sampai ke pusat paluhnya tadi. Artinya kan sopannya luar biasa. Wa ba'dihim ila halqihi, bahkan sebagian mereka ada sampai berpaluh sampai ke tenggorokan paluhnya masing-masing. Berarti kayak ibarat hujan tuh hujan lokal kada sama ya. Tsumma qala, kayak itu tuh Nabi berdiam lagi. Kan ada sumat itu. Nabi berdiam, Nabi apa itu sudah kayak itu sudah adanya. Jadi di padang mahsyar karena kita tuh waktu berhadapan dengan Allah taala, keingatan orang yang berdosa akan dosa-dosanya yang pernah dikerjakannya waktu di dunia. Lalu ada rasa sopan lawan Tuhan. Nah, sopan ini kan apa diatasi? Lalu paluhnya tadi bagi dengan sopannya tadi. Nah, lalu imbah itu Nabi berdiam, lalu Nabi berucap pulang. Qala ya Nabi, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang sudah beriman, udhkuru dzalikal yaum, kalian ingat, perhatikan akan hari di mana kalian bertemu akan Allah Subhanahu wa taala. Wala taghfulu alaihi, wala taghfalu alaihi anhu, wala taghfalu anhu, kalian jangan lupa akan kejadian kainan jaga berhadapan Tuhan ini nah. Yang bahwa walaupun sembuh luka tapi kunatnya itu ada. Wa tubu ilallah, cepatlah bertaubat kepada Allah. Wa tadarra'u, rasa hinalah diri di hadapan Allah berdahulu. Fa innallaha ta'ala huwa tawwabur rahim, maka sesungguhnya Allah taala huwa at-tawwab. Tawab ini katujuh menerima orang yang bertaubat. Ar-Rahim, maha bersifat kasih sayang. Wallahu a'lam.
الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاصي الراتب وشيخ علي بن عبد الله برسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاصي وصولهم وفرعهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله
إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملناه على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعليه وصوله وفرعه ودوي الحقوق عليه أجمعين
وإلى روح سيدنا ورقة وصحيح الراضي فضل الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العنقص إلى روح الشيخ علي ابن عبد الله برسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العنقص وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ومن الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين من الأرواح والدينا ومن شيخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ومن الأرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حدث رسالة أرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعزك وجوارك من كل شيطان مريد من سبال نعلج لعين وضبك ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بزمنك وجلدك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وانصب بحدك وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات من فضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا لجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.